Oke, pada kesempatan hari ini kita akan interview salah seorang guru yang dia berkarir di SMK Harapan Sejati. Selamat siang Pak Yefta, bagaimana kabar? Selamat siang juga Pak Oki, puji Tuhan, Ya, kondisi baik-baik aja. ya luar biasa. Di sela-sela hujan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang jurusan yang beliau ampu atau beliau bimbing. Pak Yefta ini mengajar kelas 10 TMI. Ya, TMI itu apa Pak artinya? TMI itu artinya adalah Teknik Mekanik Industri. Teknik Mekanik Industri. Dan ini baru pertama kali ada di SMK Harapan Sejati. Oh, baru tahun ini. Ya, kita mau cari-cari tahu tentang jurusan yang Bapak ampu atau Bapak bina ini ya Bapak bimbing. Kalau lebih tepatnya Pak, TMI ini apa yang diajarkan atau yang dipelajari oleh anak-anak yang belajar di TMI? Ya, untuk yang dipelajari anak-anak jurusan Teknik Mekanik Industri ini adalah bagaimana caranya mereka merawat atau memperbaiki mesin-mesin industri yang rusak. Karena kan di industri kan beberapa industri mesinnya akan menyala terus-menerus. Dan kalau mesin sampai mati, itu akan merugikan perusahaan. Nah, itu gunanya jurusan ini untuk menghasilkan mekanik-mekanik yang profesional yang bisa bekerja dan bisa merawat dan memperbaiki mesin-mesin di industri. Seperti itu. Iya, berarti nanti outputnya mereka ini kira-kira kalau berkarir bidang apa saja yang sesuai? Ya, untuk berkarir mereka bidangnya bisa lebih mekaniknya di industri. Jadi seperti tadi bilang tadi, memperbaiki mesin-mesin industri yang rusak-rusak ataupun yang bermasalah. Kemudian mereka juga bisa menjadi mekanik alat-alat. Dan mekanik kan tidak hanya butuh di industri saja. Kita di pertambangan juga butuh orang yang bisa memperbaiki mesinnya. Di situ mereka juga bisa berkarya di situ. Berarti di seputaran industri dan pertambangan. Ya, pertambangan. Yang penting mereka memperbaiki mesin. Intinya itu. Tapi mesinnya dalam arti bukan kendaraan, tapi mesin untuk produksi. Mesin untuk produksi. Nah, di sini di sekolah ini kan ternyata ada juga jurusan TEI, Teknik Elektronika Industri. Apa bedanya Pak yang dipelajari di TEI dengan TMI? Ya, untuk dipelajari TMI dan TI itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu lebih menjauh ke outputnya tadi. Untuk TI mereka diprospek untuk bagaimana cara mengoperasikan sistem kontrolnya. Jadi mesin-mesin industri ini kan butuh pemrograman. Ini tugasnya TI sama perawatan beberapa barang-barang elektrik lainnya. Beda dengan TMI tidak sampai untuk membuat programnya seperti itu, tapi mereka memperbaiki mesin-mesin ini tadi. Bahkan untuk elektriknya juga mereka yang memperbaiki. Seperti itu. Nah, jurusan yang Bapak bina ini kan termasuk yang baru. Kira-kira apa kendala yang Anda hadapi ketika mengajar anak-anak ini? Mereka juga menemukan sesuatu yang baru ketika di sini. Ya, untuk kendala yang terjadi adalah sulit untuk mencari senior dari sekolah lain karena di Surabaya ini terhitung hanya 2, termasuk Harapan Sejati ini. Oh, hanya 2 yang TNI. Iya, di Surabaya hanya 2. Sampai saya juga nyari referensi untuk TNI sendiri, ya puji Tuhan bisa menemukan di SMK 1 Singosari. Itu sebagai contohnya. Juga ada beberapa lain. Tapi itu di luar kota, bukan di Surabaya malah. Kalau di anak didik sendiri, apakah mereka ada kesulitan dalam mempelajari bidang TNI ini? Nah, untuk kesulitan pastinya ada ya, kan nggak ada kesulitan pastinya ada. Cuma untuk kesulitan di Guru Merdeka ini mereka dituntut tidak hanya untuk memperbaiki, tapi mereka juga bisa mengoperasikan mesin tersebut. Terus kemudian juga mereka dituntut juga bisa gambar. Ya memang industri memang dari gambar. Cuma sebenarnya jurusan sendiri ada, tapi untuk yang ini mereka tentu bisa menggambar di komputer. Jadi bisa gambar 2 dimensinya bahkan sampai 3 dimensinya sekaligus. Yang Merdeka sendiri. Luar biasa. Berarti yang ini juga menjawab tantangan zaman, kebutuhan ke depan dari generasi-generasi yang berikutnya supaya bisa terjun ke bidang perindustrian dengan dibekali ilmu yang cukup. Ya,
Sekarang saya mau nanya lebih pribadi nih Pak. Anda berapa lama ini ada di sekolah SMK HS ini Pak? Ya, sekarang kan tanggal 26 ya, 26 ya. Saya baru masuk itu bulan Juni, jadi belum 1 tahun, masih sekitar 6 bulan lebih. Oh, apa motivasi Anda mau mengajar di sekolah ini? Nah, untuk motivasi sih awalnya memang ingin ngajar, tapi terasa ada panggilan bahwa kenapa aku mau masuk sini gitu. Ini padahal jujur aja, saya tahu bahwa ini jurusan jarang ada, tapi entah kenapa kok ada dorongan bahwa harus mengajar. Akhirnya ketika masuk sini ya bisa menjalani dan menemukan beberapa hal yang ternyata masih ada hubungannya dengan lingkungan saya sendiri malah. Kadangnya seperti itu. Ternyata mungkin ini cara Tuhan sih. Seperti itu. Luar biasa. Sebelumnya mengajar di mana dan sudah berapa lama Pak? Kalau sebelumnya saya ngajarnya di SMK Metrika, jurusan yang saya ajar adalah teknik pemesinan. Itu dari 2017 sampai 2022, melalui 5 tahun sudah malah. Wah, luar biasa. Jadi sudah berpengalaman bidangnya sebagai guru. Suka dukanya apa mengajar di SMK HS ini Pak? Suka dukanya sini ya, yang kita ajarnya bukan anak-anak yang bukan anak-anak yang ekonomi atas, bukan. Yang kita ajarkan sini dan memberikan dari ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. Jadi ada beberapa dari mereka tidak memiliki tujuan, tapi ada juga memiliki tujuan. Nah, yang sulit kan kalau mereka tidak memiliki tujuan ke depannya, itu akan sulit merubah nasib mereka. Memang saya tidak menjanjikan mereka bisa sukses, tapi setidaknya dengan belajar itu akan menumbuhkan rasa, itu kan juga menumbuhkan ilmu yang baru buat mereka. Jadi kedepannya mereka bisa berjuang sendiri, bikin kerja tapi dengan ilmu dan keterampilan yang memadai. Wah, luar biasa. Yang dihadapi atau pengalaman dari Bapak Miftah. Terakhir ini Pak Miftah, kira-kira ada pesan apa yang disampaikan untuk anak didik Bapak yang menyaksikan tayangan ini? Ya, pesan untuk mereka sekiranya aja pelajari apa yang ada, ambil kesempatan dan ambil semua ilmu dari guru-guru kalian. Nah, karena ilmu yang seperti ini nggak murah, mahal gitu. Kalian ambil, kalian tangkap, kalian ambil dasarnya apa ilmu itu. Nanti kedepannya ketika kalian kerja, kalian bisa kembangkan. Oke, terima kasih. Well, kita sudah menyelesaikan interview kita atau ngobrol-ngobrol dengan Pak Miftah, salah seorang guru di SMK Harapan Sejati. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap di channel Republik Kopi, channel biasa yang tidak biasa-biasa saja. Sampai jumpa.